Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk mengajar mata kuliah pemrograman visual. Sebelum mata kuliah kita mulai, saya jelaskan dulu kontrak kuliahnya. Pada penilaian kali ini ada dua komponen penilaian, yaitu teori dan praktikum, di mana nilai teori terdiri dari tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%. Harapan saya di akhir kalian harus bisa membuat sebuah final project yang nantinya akan dipresentasikan pada saat UAS. Jadi UAS nanti kalian harus mempresentasikan tugas kalian. Sebelum UAS, pada saat UTS kalian harus bisa menjelaskan nanti akan membuat aplikasi apa, seperti apa stepnya, dan bagaimana teknisnya nanti akan jelaskan pada saat pertemuan di UTS. Pada saat praktikum, hanya tugas saja, yang nantinya di setiap praktikum pasti akan saya berikan tugas. Nilai akhir yaitu terdiri dari 60% nilai teori, 40% nilai praktikum. Pemrograman visual. Jadi pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bahasa pemrograman, konsep visual programming, objek, properti, metode, event, dan form. Pengenalan bahasa pemrograman. Pemrograman yang digunakan pada materi atau pada perkuliahan ini adalah C# ya. Jadi bacanya adalah C#. C# merupakan aplikasi dari Microsoft di mana di dalamnya menggunakan bahasa C ya. C# adalah salah satu bahasa pemrograman intermediate yang digunakan untuk programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dieksekusi ya. Jadi aplikasi Excel gitulah. C# extensionnya adalah CS. C# dapat digunakan dengan C# kita bisa membuat sebuah aplikasi konsol, desktop maupun web pun juga bisa. Kenapa kita belajar C#? C# itu sederhana. Jadi kenapa sederhana? Karena bahasanya ya bahasa C. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan bahasa C. Terus C# bersifat modern. Kenapa? Karena konsep pemrograman modern saat ini seperti exception handling, garbage collection, extension data type, dan sebagainya di dalam C# ada. Jadi pemrograman di dalamnya tidak ketinggalan, jadi sudah up to date gitu ya. Terus C# ini juga menganut atau menggunakan konsep object oriented language. Jadi sifatnya bersifat PBO ya. Jadi konsepnya adalah pemrograman berorientasi objek, di mana di dalamnya pemrograman yang nanti akan kita buat pastinya akan berkaitan dengan objek, kelas. Di dalamnya ada enkapsulasi, inheritance, polymorphisme, dan apa-apa yang ada di dalam PBO nanti bisa diterapkan di dalam C# ini. C# bersifat powerful dan fleksibel, bisa digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi seperti aplikasi konsol, pengolah data, form web, grafik, spreadsheet, atau bahkan membuat compiler dari sebuah bahasa pemrograman pun juga bisa. Mengapa selain di C# ini sifatnya adalah efisien? Kenapa efisien? Karena bahasa yang mengandalkan library. Jadi di dalam C# ini sudah terintegrasi dengan library-library yang sudah ada di dalamnya, sehingga ketika kita membuat sebuah program, misalnya program pengolah kata, program untuk grafis, dan lainnya, kita hanya bisa menggunakan library yang sudah disediakan. Jadi tanpa perlu mengolahnya lagi. Dan si SAP ini bersifat modular. Modular maksudnya kita bisa membuatnya dalam mengaturnya di dalam bentuk kelas-kelas dan fungsi-fungsi di dalam project yang akan kita buat nantinya. Ini adalah daftar keyword. Jadi keywordnya tidak begitu keywordnya tidak berbeda dengan bahasa C. Jadi semuanya ada abstrak, tipe data, if pun, integer, dan lain sebagainya
ada, dan penulisannya pun sama seperti bahasa C. Fasilitas pada sisap, jadi nanti fasilitasnya itu seperti IntelliSense. IntelliSense itu maksudnya editornya itu cerdas. Kenapa? Ketika kita ngetik ada yang salah, nanti akan diberi informasi. Terus dia kan juga bisa memberikan sugesti kata-kata apa saja yang akan kita buat. Misalnya ketika kita ngetik T, nanti akan keluar komponen apa keyword T apa saja. Seperti itu. Jadi pemberian informasi kesalahan, pewarnaan, pengubah kumpulan perintah menjadi metode itu bisa. Jadi semuanya perintah-perintah itu bisa di-generate langsung menjadi sebuah metode, itu bisa di nanti. Terus juga tata letak juga akan menjadi otomatis di dalam sisapnya nanti. Sehingga pada saat kita ngoding nanti akan jauh lebih mengasihkan. Konsep visual di dalam sisap. Jadi konsep visual ini adalah seperti apa sih GUI itu? Jadi pemrograman visual itu seperti apa konsepnya? Jadi teknisnya adalah kita akan membuat sebuah aplikasi desktop di mana komponen ketika kita buat itu tinggal meng-drag and drop saja. Drag and drop itu maksudnya ketika kita butuh tombol, tombol kita tarik gitu ya. Ketika kita butuh teks, teksnya tinggal kita tarik, drag kanan kiri seperti itu. Tidak perlu kita membuat coding. Jadi kalau seperti bahasa HTML kita kan kalau butuh tombol kita harus mengetikkan script tombol lah. Ini nggak usah. Jadi komponen tombolnya pun sudah ada, teksnya pun sudah ada, tinggal kita memanggil saja. Terus juga kita bisa memberi event, memberi fungsi di dalam komponen yang akan kita buat. Nanti akan kita jelaskan dalam bentuk aplikasi ya. Terus objek, bagian paling mendasar dari program aplikasi yang dibuat dengan siswa adalah objek. Sebuah program dapat dibentuk karena adanya komunikasi atau interaksi antara objek. Jadi nanti kita bisa membuatnya atau bisa mengimplementasikan sifat PBO di dalam aplikasi ini. Jadi kita bisa membuat sebuah objek, tergantung kita membuat objek apa saja. Misalnya nanti ketika kita membuat sebuah aplikasi final project ya. Jadi kita buat kelas connection. Jadi dari kelas connection ada kelas apa lagi, kelas apa lagi. Nah, kelas-kelas tersebut bisa kita buat atau bisa kita gunakan di setiap form nantinya yang akan kita buat dan mengimplementasikan dalam bentuk objek. Selanjutnya adalah properti. Nah, karena bersifat desktop, propertinya itu kita setiap komponen itu mudah di set. Misalnya tombol. Tombol itu bagaimana caranya merubah namanya, merubah warnanya, merubah karakteristik dari komponen tersebut. Itu sangat mudah. Jadi tinggal kita pilih aja track and sifatnya adalah listnya akan keluar nantinya di dalam aplikasinya. Terus selanjutnya ini bentuk propertinya. Jadi misalnya ini adalah properti dari form. Jadi formnya bisa sifatnya adalah accessible. Formnya itu mau bisa di resize apa enggak gitu. Terus apalagi ada banyak komponennya nanti ketika kita buat aplikasi langsung. Selanjutnya adalah metode. Di dalam sistem ini juga kita bisa membuat metode di setiap kelasnya ya. Jadi properti-properti, karakteristik semuanya bisa diintegrasikan dengan metode yang akan kita buatnya nantinya. Dan juga event. Event dan event handler. Ini maksudnya adalah kita bisa membuat sebuah event di setiap komponen. Eventnya seperti event klik, pada saat tombol itu diklik, atau teks itu diklik, atau teks itu pada saat diklik 2 kali, itu adalah salah satu eventnya. Perintah apa ketika event itu terjadi? Misalnya, ketika tombol teks ini diklik 2 kali, event apa yang akan perintah apa yang dikerjakan. Nah, itu pembuatannya itu jauh lebih gampang, karena bersifat GUI ya. Itu seperti ini komponennya misalnya, ketika actionnya adalah button klik, jadi ketika kita komponen propertiesnya itu jadi ketika panah ini komponen kilat ini diklik jika akan keluar bermacam event dari sebuah komponen. Misalnya ketika tombol eventnya adalah klik, jadi tinggal diklik 2 kali pada saat milih ini, sekarang keluar nanti akan di-generate sebuah metode untuk event klik. Tinggal kita isi eventnya apa saja. Sangat mudah. Dan juga di dalam
Sysap ini ada penentuan hak akses dari sebuah data. Aksesnya ya bisa privat, protected, publik, bisa dari data ataupun metode, berdasarkan konsep yang ada di dalam pemrograman berorientasi objek. Terus aturan penamaan juga sama seperti penamaan yang ada di C, karena Sysap ini adalah bahasa C, ya. Jadi tidak boleh menggunakan nama yang sudah keyword yang sudah ada di dalam Sysap. Misalnya kalian tidak boleh membuat sebuah variabel dengan nama for, itu tidak boleh. Jadi semua nama hanya boleh tersusun dari huruf, angka, dan garis bawah. Nama yang dibuat tidak boleh sama dengan kata keywordnya. Huruf besar berbeda dengan huruf kecil. Jadi case sensitif. Jadi A besar dan A kecil itu berbeda. Gunakan nama yang mencerminkan kegunaan. Misalnya kegunaan itu maksudnya ketika kita bikin aplikasi login misalnya kan ada user sama password. Jadi kalau bisa user text box user itu diberi nama user, text box password diberi nama password agar pada saat kita ngedesain membuat programnya lebih dimudahkan. Ini sebaiknya menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil. Ini hanya sugesti saja biar penamaannya lebih teratur. Selanjutnya form. Form itu adalah tempat aplikasinya ya, bentuk aplikasinya. Tempat digunakan untuk membuat tampilan program aplikasi dalam bentuk window. Form juga digunakan untuk membentuk tampilan suatu kotak dialog. Di atas form biasanya diletakkan berbagai kontrol yang dihubungkan dengan aplikasi yang dibuat. Jadi di dalam form itu bisa kita taruh tombol, bisa kita taruh text box, tabel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah bentuk form ya, bentuk script form yang di-generate ketika kita sudah membuat sebuah form. Jadi nanti di dalamnya, di dalam partisial class ini nanti akan ada form generate otomatis berdasarkan komponen. Misalnya kalau ada tombol berarti di dalam form ini nanti akan dibuat secara otomatis form untuk tombol dan sebagainya. Namespace itu digunakan sebagai ruang lingkup tempat kelas. Jadi kelasnya dibungkus lah gitu loh. Kasarannya seperti itu. Jadi kalau di dalam filenya namespace itu diartikan dalam bentuk folder. Sehingga di dalam folder ada kelas dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, oke. Itu sedikit pengenalan tentang Visual Studio Code yang Sysap ya. Selanjutnya kita akan nyoba untuk membuat aplikasi ya. Jadi di sini Visual Studio yang saya gunakan adalah masih yang lama. Kalau kalian mau download yang baru ya silakan, konsepnya sama. Karena di komputer saya masih terinstall yang 2010. Jadi bisa kalian download sendiri atau bisa menghubungi lab ya untuk meminta aplikasi. Untuk membuat projectnya tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Jadi kalian untuk membuat sebuah aplikasi baru, kalian tinggal tentukan new project seperti ini. Selanjutnya akan kalian pilih. Di sini sebenarnya di dalam Visual Studio itu adalah aplikasi defaultnya itu adalah Visual Basic, tapi di dalamnya bisa kalian beri atau bisa ditambahkan bahasa pemrograman C++, VSAP atau C#. Jadi di sini karena kita menggunakan C#, kita menggunakan aplikasinya adalah C#. Dan ketika karena kita membuat sebuah aplikasi desktop, kita menggunakan pilih yang Windows ini ya. Windows Form Application. Jadi karena kita akan membuat sebuah aplikasi desktop, kita pilih Windows Form Application. Untuk nama projectnya bisa dikasih nama misalnya praktikum. Misalnya kasih nama praktikum seperti itu. Nah, ketika sudah di OK, nanti ini akan mengenerate sendiri aplikasinya. Nah, ini adalah detail aplikasi ya, yang dibuat, yang digenerate secara otomatis oleh Visual Studio ini. Di dalamnya sudah dibuatkan form 1 ya, form 1 otomatis ya. Jadi formnya digenerate secara otomatis. Nah, ini adalah formnya, adalah tempat aplikasi, desain aplikasi yang akan kita buat nantinya. Di dalamnya bisa kita setting propertinya ya. Jadi properti itu bisa langsung klik di sini, klik kanan properties ya. Atau kalian langsung mengarahkan data di sini.
Properti misalnya penamaan, misalnya formnya ini nama di atas kan form 1, mesti diganti teksnya menjadi praktikum 1 misalnya seperti ini, sehingga namanya akan berubah praktikum 1. Nah, kalau untuk menjalankan aplikasi tinggal kalian run, ini tombol ini ya, di run. Nah, ini adalah aplikasi kita. Jadi aplikasinya nanti kalau dijalankan seperti ini. Jadi, masih kosong karena belum diberi apa-apa masih ya. Selanjutnya kalau mau menjalankan lagi bisa kalian jalankan start debug ini, debugging, atau F5, atau di dalam debug ini langsung start debugging seperti ini. Terus di dalam form ini bisa kita drag and drop. Maksud drag and drop itu di sini ada toolbox. Toolbox itu adalah komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Misalnya komponennya ada berupa tombol. Tombolnya drag and drop itu maksudnya kita tarik sini lah. Dari kanan ke kiri bisa ditarik seperti ini. Ini adalah tombolnya. Jadi tombol ini, jadi kalau form ini dijalankan, ya ini ada tombol seperti ini. Tombolnya ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Maksudnya propertinya itu bisa disesuaikan. Misalnya namanya di sini bisa diganti, teksnya diganti dengan oke misalnya. Oke seperti ini. Nah itu berubah. Seandainya ini terlalu kecil, kurang besar, dibesarkan gitu ya. Jadi mau mengubah komponen-komponennya bisa kalian coba. Jadi misalnya mengubah warna dan lain sebagainya. Misalnya kalau mengubah warna, ini warnanya apa ya? Warnanya merah seperti ini. Atau warnanya bisa kalian sesuaikan. Mau warna seperti apa. Ini kalau warna merah. Atau warna agak kebiruan seperti ini. Jadi warnanya bisa sesuaikan. Jadi ini kalau dijalankan, warnanya akan menyesuaikan gitu ya. Jadi dibuat sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya, bagaimana sih memberi perintah? Memberi perintah di dalam sisap ini itu sangat mudah. Jadi ketika komponen ini mau diperintah berdasarkan apa? Ketika mau diklik. Kalau kalian mau eventnya mau diklik, ini secara otomatis eventnya itu adalah klik. Ketika ini diklik, ini tombol ini diklik 2 kali, secara otomatis akan di-generate sebuah fungsi event klik punyanya button. Jadi ini adalah fungsi klik punyanya button. Jadi ketika button ini, ketika tombol ini diklik, perintah apa yang akan dijalankan? Misalnya saya akan menjalankan perintah menampilkan pesan. Jadi pesan di dalam sisap ini menggunakan message ya. Nah, jadi intelligence sense intelligent tadi itu adalah memberikan informasi ketika kita mengetik misalnya message ini. Nah, jadi dia memberikan sebuah sugesti keyword apa saja yang ada di dalam sisap ini sehingga message box titik. Jadi kita tidak perlu menulisnya secara komplit. Kenapa? Saran saya kalian harus mengikuti apa yang ada di sini ya. Jadi kalau kalian mengikuti apa perintah di sini itu bisa mengurangi kecenderungan kesalahan penulisan. Misalnya kalian nulis message gitu ya. Jadi kalau kalian tulisannya kecil di situ dianggap salah gitu ya. Sehingga kalau tulisannya kecil, sugesti berikutnya akan keliru gitu. Jadi kalau kalian bisa mengikuti sugesti yang diberikan oleh sisap ini akan jauh lebih apa ya? Mengurangi terjadinya kesalahan. Jadi message box. Jadi besar kecilnya berpengaruh karena besar kecil dari sebuah keyword ini berpengaruh di dalam sisap. Ini pilih show. Jadi kita akan membuat dialog. Di dalamnya harus ada string ya. Misalnya stringnya adalah selamat siang. Jangan lupa titik koma karena kita menggunakan bahasa C ya. Jadi ketika ini dijalankan, jadi kita memberi sebuah perintah menampilkan sebuah pesan di mana dalam pesan tersebut ada tulisan selamat siang. Seperti ini. Jadi kalau ini dijalankan, ketika tombol ini diklik, nah selamat siang. Seperti ini. Kalian bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan message box itu bisa cari di internet sebenarnya. Langsung di Google message box sisap seperti ini ya. Jadi bisa kalian masuk ke dalam sisap corner ini. Sebenarnya di dalamnya sudah diberikan contoh-contoh tutorial
di dalam sysap. Jadi di sini bisa kalian terapkan, misalnya ini yang dasar seperti ini terkait dengan missing box. Copy paste saja. Jadi dia ada variabel sampel missing box ditaruh dalam sebuah variabel string, dan string tersebut ditampilkan di dalam message. Jadi kan ini kalau dijalankan sama saja sebenarnya. Jadi kalau kalian mau dikasih title, ini juga ada di dalam. Jadi title maksudnya kalian kasih title, berarti isian berikutnya adalah title. Bisa kalian uji coba atau bisa menggunakan, misalnya ini adalah masanya ini ada konfirmasi malahan. Jadi bagaimana kalau ada konfirmasi yes no-nya? Bisa kalian mengeksplor lebih jauh lagi, bisa kalian coba sendiri ya. Itu seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan komponen berikutnya ya. Jadi komponen berikutnya adalah teks ya. Text box. Nah, text box ya ini. Ini adalah text box. Jadi kalau ini dijalankan, text box itu adalah form input. Jadi seperti ini. Jadi ini bisa diinput. Jadi ketika saya mau input misalnya Unira gitu ya. Ketika oke ini dipesan selamat siang Unira seperti itu. Atau saya tulis Budi, selamat siang Budi seperti itu. Selamat datang Budi, terserah. Jadi di sini saya kasih biar lebih jelas lagi, saya tambahin label ya. Bedanya label sama teks itu, label ini sifatnya statik. Ketika ini di running, kalian tidak bisa mengubah isinya, tetapi kalau text box kalian bisa memberi isian. Seperti itu. Label ini ada dua hal yang bisa merubah. Bisa diubah berdasarkan coding atau bisa berubah langsung di dalam propertinya. Nama seperti ini. Terus ini nama textbox ini namanya adalah textbox 1. Jadi ketika oke ini diklik, maka akan keluar selamat datang, namanya siapa. Kalau tulis Budi, selamat datang Budi, seperti itu. Jadi perintahnya adalah langsung aja, tidak usah pakai variabel ya. Selamat datang. Nah, selamat datang siap. Kalau hanya seperti ini saja, ini kalau diklik selamat data. Oh, kok data sih? Kurang ng-nya. Selamat datang. Seperti ini. Jadi kalau kalian mau menyisipkan atau menggabungkan ketika pesan ini keluar, selamat datang, habis itu isi yang ada di textbox ini bisa kalian sambungkan di sebelahnya. Nyambungkannya pakai perintah plus ya. Nah, bagaimana mengambil komponen? Komponennya tadi apa namanya? Ini adalah komponen, namanya adalah textbox 1 di sini. Namanya apa? Name-nya adalah textbox 1. Sehingga ini langsung textbox 1. Apanya textbox 1 yang diambil? Teksnya. Sehingga selamat datang, tulisan selamat datang digabung dengan isi textbox, teks gitu. Jadi ini kalau dijalankan, saya tulis Budi. Ketika di oke, selamat datang Budi. Seperti itu. Asik kan ya? Jadi terus selanjutnya tadi kalau kalian di sini seandainya menggunakan textbox yang banyak agar textbox-nya tersebut tidak membingungkan, textbox 1, textbox 2. Kalau kalian menggunakan 12 textbox misalnya, kalian nanti akan membingungkan textbox 8 itu siapa. Jadi saran saya ketika kalian membuat sebuah program, textbox-nya ini diberi nama. Misalnya, ini adalah textbox 1 ya. Saya ganti namanya menjadi txt nama seperti itu. Tinggal kalian ganti name-nya ini txt nama seperti ini. Sehingga di sini sebenarnya otomatis akan berubah. Itu salah satu enaknya menggunakan Visual Studio Code ya. Visual Studio. Dimana ketika kalian membuat sebuah komponen secara otomatis skripnya juga akan berubah. Seperti itu. Selanjutnya saya coba dengan dua textbox ya. Jadi ini kita nyoba seperti biasa. A dan B melakukan proses penjumlahan ya. Kalian sebenarnya ini bisa copy paste.
bisa mengcopy paste langsung ya. Jadi dua ini di copy paste seperti ini. Atau mengambil lagi. Ini saya ganti, ini namanya B. Oh, huruf besar ya. Terus ini text box 1, dia balik, ini ganti txt, aduh huruf besar, txt B, yang ini txt A. Sehingga saya akan membuat sebuah aplikasi penjumlahan A tambah B, akan keluar dalam pesan. Saya kasih dalam script ini. Jadi saya harus mengambil nilai dulu, nilai text box ini dan nilai text box ini, dan dilakukan proses penjumlahan. Dan hasilnya akan keluar dalam bentuk pesan. Misalnya saya bikin integer A. A adalah, saya mengambil nilai txt. Kan enak sekarang berubah namanya. Jadi bisa memilih teks apa, teks A. Titik teks ya. Nah, ini enaknya di dalam Visual Studio ini, di dalam C# ini, aplikasinya dia bisa memberi info kalau ada coding kita yang keliru. Nah, seperti ini. Ini ada integer A bersifat integer dan diisi dengan txt titik teks, di mana dia bersifat teks ya. Jadi ini harus dikonvert terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam A. Jadi convertnya kalian bisa menggunakan int parse gitu ya. Kurung buka, habis itu seperti ini. Yang untuk B-nya sama, di copy paste saja ini. Ininya ganti B, ininya ganti A, ini ganti B juga. Sehingga C-nya nanti ditampilkan. Integer C sama dengan A plus B. Seperti ini. Sehingga saya tampilkan. Langsung ditampilkan C aja sudah bisa ini. Ini harus string ternyata. Kalau to string seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan, A-nya diisi 4, B-nya diisi 5, keluar 9. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau menampilkan A ditambah B sama dengan C, jadi A-nya itu kalau 4 ditambah 5 sama dengan 9, bagaimana menampilkan datanya itu di dalam text box. Jadi caranya kalian harus menampilkan isinya A apa. Jadi kalian tampilkan A dulu, habis itu tampilkan string plus, jadi digabungkan, habis itu digabungkan dengan isinya B, habis itu digabungkan dengan sama dengan ya, habis itu digabungkan dengan C, seperti ini. Sehingga kalau ini dijalankan akan menghasilkan A5 ditambah 6 sama dengan 11, seperti itu. Oke, selanjutnya kalian bisa mengeksplornya lebih jauh dengan, atau kalau kalian tidak mau menampilkan dalam bentuk text box, ini maksudnya dimatikan ya. Jadi kalian mau menampilkan di sini misalnya ada label ya. Nah, label ini saya kosongin. Ini label 3, saya ganti namanya menjadi LBL itu label hasil, seperti ini. Sehingga gampang diinisialisasikan. Terus teksnya saya kosongkan. Teksnya saya 0 ya, kosongkan ya. Seperti ini. Sehingga terus maksud saya ketika kalian tinggal oke, label yang tadi akan berisi A plus B sama dengan C gitu ya. Jadi label ini akan diisi dengan komponen ini. Jadi ini tinggal di copy, tinggal LBL hasil titik teks gitu ya. Ini sama dengan seperti ini. Sehingga kalau ini dijalankan, 3 tambah 4 seperti itu. 3 tambah 4 sama dengan 7. Paham ya?
Oke, selanjutnya untuk tugas, sebenarnya materinya cukup sekian sampai di sini dulu untuk pertemuan. Untuk tugasnya, saya kasih tugas untuk pertemuan kali ini. Saya tambah sedikit komponen, namanya komponennya adalah pakai radio button. Jadi radio button ini hasilnya ini. Radio button ini digunakan untuk pemilihan. Dia penjumlahan. Dia penjumlahan apa pengurangan, terus perkalian ya. Terus pembagian. Kalian buat seperti ini nantinya. Bagaimana biar ini bisa memilih ya. Jadi konsepnya adalah 4 dan 5. Kalau saya pilih penjumlahan, dia akan keluar penjumlahan. Kalau ada pengurangan, dia akan keluar pengurangan. Ketika saya milih ini, dia akan keluar perkalian. Konsepnya apa? Bisa kalian mengeksplor, bisa menggunakan perintah if, dan harus mengetahui sifat dari radio button ini apa. Jadi misalnya contohnya ya, untuk menampilkan misalnya message box-nya ini. Message box ini akan saya isi dengan status dari radio button. Statusnya terpilih apa enggak. Jadi kalau mengetahui terpilihnya kita menggunakan isinya radio button 1 titik check it. Check it ya. Jadi ini. Jadi check it. Oh, jadi harus string. Itu string. Jadi kalau sebenarnya cukup check it saja karena di dalam message box harus diubah menjadi string. Jadi ini. Jadi pengen mengetahui status dari ini kan radio button 1. Jadi kalau ini diklik statusnya adalah kok error ya? Oh, errornya karena ininya nggak ada exception-nya ya. Jadi error converse-nya. Jadi ini saya matikan dulu. Saya beri komentar. Nah, ini juga saya beri komentar, beda dijalankan ya. Jadi kalau ini jalankan, untuk mengetahui sifat dari ini true ya. Oke, kalau saya cepat ini false ya. Ini false juga. Kenapa? Karena statusnya hanya radio button 1. Oke, itu. Jadi tugas kalian harus membuat aplikasi ketika ini dijalankan. Ketika ini dijalankan, dia tentukan 4, 5 gitu ya. Jadi kalau kalian beli plus, maka akan keluar di sini 4 ditambah 5. Ketika kalian ini 4 dikurangin 5. Ketika ini 4 dikali 5, yang ini 4 dibagi 5. Hasilnya seperti itu. Ini itu saja pertemuan kali ini. Tugasnya mohon dibuat dalam bentuk PDF beserta penjelasannya dan filenya. Dikirimkan dalam bentuk disetorkan di dalam Classroom ya. Jadi di dalam bentuk RAR nggak apa-apa lah. Terus jangan lupa dikasih nama di dalam PDF-nya dan penjelasan. Jadi filenya nanti ada dua, ada file PDF penjelasan dari programnya, dan kedua ada folder khusus untuk projectnya. Untuk projectnya ini sebenarnya ini kalau ditutup ya, kalian simpan semuanya. Projectnya ada di dalam ini. Ini kalau di save, projectnya ada di dalam itu tadi, di dalam C, ada di dalam dokumen, terus di dalamnya ada Visual Studio. Mana yang tadi? Oh ini ya, Visual Studio 2010, ada project, ada praktikum. Nah ini adalah filenya ya. Jadi file praktikum ini ditambah dengan satu PDF penjelasan dari aplikasi yang kalian buat. Sebenarnya ini adalah aplikasi jadinya nih, execute-nya adalah berupa aplikasi ini.
Nah, ini ada di dalam debug ini. Ini adalah aplikasi execute-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.